Selamat pagi, siang, sore, Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Kami mahasiswa dari Politeknik Admi Surakarta dengan program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Kami akan presentasikan proyek kami yang kami beri judul Automatic Plant Watering System. Sebelum kami mulai presentasi kami akan perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, nama saya Patrisius Aditya Pranata dengan NIM 2022-6036. Saya Seto Aditya dari Politeknik dengan NIM 2022-6043. Saya Stefanus Dendi Ade Basuki dari Prodi TRMK dengan NIM 2022-6044. Nah, pada zaman sekarang ini banyak sekali alat-alat yang menggunakan sistem digital untuk membantu pekerjaan sehari-hari umat manusia. Karena transformasi digital ini memungkinkan pekerjaan untuk mengotomatisasi sejumlah besar proses keseharian yang dapat membantu pekerjaan sejumlah manusia dan meningkatkan produktivitas manusia. Pekerjaan sehari-hari yang mengadopsi transformasi digital lebih mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi yang cepat. Kemudian manfaat. Manfaat dari proyek kami ini, yang pertama, proses penyiraman tanaman secara berkala menjadi lebih mudah. Karena pada proyek kami ini, kami membentuk sistem digital yang memiliki sensor untuk membaca kelembapan tanah, kemudian sensor dengan secara sederhana mengaktifkan motor, kemudian mengalirkan air kepada tanaman. Yang kedua, meminimalisir kemungkinan pemilik tanaman lupa menyiram tanaman. Yang ketiga, dapat lebih memastikan kesuburan dan kelembapan tanaman. Ini karena adanya sensor tadi yang membaca kelembapan tanah, kemudian sensor tersebut mengaktifkan motor pump yang mengalirkan air kepada tanaman sehingga kelembapan tanah menjadi terjaga. Yang kemudian keempat, kemampuan untuk mendeteksi cuaca dan temperatur yang panas sehingga memerlukan frekuensi penyiraman sedikit lebih sering. Selanjutnya akan saya sebutkan komponen-komponen yang kami gunakan dalam proyek watering system secara otomatis ini. Yang pertama ada IC 555, itu digunakan untuk memberikan sinyal detak kepada counter ketika mendapat inputan dari push button. Kapasitor sendiri digunakan untuk menyimpan muatan yang harus dikeluarkan ketika pompa menyala. Lalu ada resistor untuk menghambat sekaligus mengamankan komponen yang tidak dapat menerima tegangan atau arus yang terlalu besar. Selanjutnya ada IC counter 74192 menghitung detak yang telah dilemparkan dari IC 555. Selanjutnya ada 7 segment digunakan sebagai output jumlah detak yang telah masuk dari counter. Sensor moisture sendiri ini pengaplikasiannya secara relay untuk mengirimkan inputan sinyal. Jadi saat diprotes nanti digunakan sebagai pengganti dari push button. Push button digunakan untuk mengirimkan sinyal ke IC 555 dan IC counter lalu menyalakan DC pump. Lalu ada komponen mekaniknya. Ada seperti motor DC 12 volt, ada LED sebagai outputan dan indikator sendiri, dan selang air untuk tambahan sebagai dari DC pump-nya sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke cara kerja dari proyek kami ini. Proyek kami ini memiliki cara kerja yang sederhana, seperti yang telah disampaikan teman saya tadi,
di mana rangkaian tersebut memiliki sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor, yang mana ketika sensor ini membaca bahwa kelembapan tanah itu kurang, kelembapan tanah pada tanaman itu kurang, maka sensor ini akan mengirimkan sinyal ke IC 555, yang mana IC 55 ini tentunya akan memberikan detak sesuai dengan jumlah sinyal yang dikirimkan dari sensor tadi. Semisal sebagai contoh, apabila sensor moisture memberikan sinyal 1, maka outputan dari IC 55 yang dikeluarkan juga 1 detak. Kemudian dari detak tersebut akan dikirimkan ke counter, yang mana counter ini akan menghitung sebanyak 5 kali, dan setelah dihitung outputan detak, jumlah detak akan ditunjukkan oleh 7 segmen, dan outputan detak 5 kali akan dikomparatorkan oleh logika AND, OR, dan NOT supaya menghasilkan output yang dapat menghasilkan nilai high untuk mengaktifkan pump motor DC. Untuk demonstrasinya kita perlu Proteus 8 profesional untuk mendemonstrasikan proyek kami. Dan di sini kita mulai dulu, kita pencet tombol play. Dan ini seperti yang teman saya sampaikan tadi, ini adalah push button sebagai pengganti pengirim sinyal dari sensor moisture, karena memang Proteus 8 sendiri tidak memiliki moisture sensor dalam library-nya. Kita berikan inputan sinyal 1, 2, 3, 4. Nah, apabila kita berikan sinyal sebanyak 4, kalau kita pencet di sini, motornya nggak mau menyala. Dan kita makanya harus memberikan nilai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang terhitung sini jumlahnya sudah menampilkan angka 5, dan di sini ada proses komparator yang diolah dengan logika NOT dan juga merah yang menandakan bahwa kita apabila kita menekan tombol ini, tombol trigger untuk menyalakan motor, dan kita tekan terlebih dahulu, dan maka motor akan menyala. Jadi sebenarnya untuk menyalakan motor DC atau pompa tersebut memerlukan trigger. Nah, kemudian motor akan mati karena kami mempunyai mekanisme timer di sini. Timer ini secara sederhana dibawa oleh adanya kapasitor di sini, di mana kapasitor ini menyimpan muatan, yang mana ketika kita pencet tadi push button triggernya, maka ini akan memancing atau men-trigger kapasitor untuk mengeluarkan muatannya dari kapasitor itu sendiri, supaya mengalihkan arus ke base-nya transistor ini, sehingga transistor akan aktif dan menjadi saklar yang tertutup untuk menyalakan motor dan lampu LED sebagai indikator sini. Kita stop simulasinya, dan kita kembali lagi ke demonstrasi kita. Kemudian dari demonstrasi kita beralih ke flowchart. Flowchart ini adalah alur kerja dari rangkaian kami, dan setelah kami susun sedemikian rupa, ini mulai dari start, input sinyal dari sensor sebanyak 5 kali. Ini adalah pertanyaan untuk syarat ya dan tidak, apakah detak yang dikeluarkan sebanyak 5 kali itu sudah masuk ke komparator dan ke counter atau belum. Dan di sini ada proses eliminasi output, yang mana tadi ditampilkan atau dikerjakan oleh logika AND, OR, dan juga NOT. Kemudian di sini ada output yang memberikan nilai high ke pump, tapi kita harus memberikan input dari push button trigger ini supaya bisa menyalakan pump dan LED ini selama kira-kira 8 detik sampai dengan kapasitornya tadi habis muatannya. Dan apabila kita mau mengulang dari awal, maka kita harus menginputkan sinyal lagi dari push button atau dari sensor sebanyak 5 kali, dan apabila tidak, maka sistem kerja dari proyek kami atau dari
plant watering system ini sudah selesai. Kemudian kita beralih ke desainnya. Saya akan tunjukkan secara detail lewat SolidWorks, dan ini juga menjadi salah satu pekerjaan kelompok kami. Kelompok saya telah mendesain, kami telah melakukan semacam riset, dan juga ini adalah desain yang kira-kira mendekati proyek kami. Di sini kami punya tanaman sebagai skema dari tanaman atau kebun yang akan kami airi, dan di sini ada box sebagai tempat untuk kontrol dari sirkuit yang kami buat, dan di sini ada semacam toples untuk mewadahi air sebagai cairan untuk mengairi tanaman yang ada di sini. Sebenarnya untuk toples ini bisa diganti ke yang kapasitas penyimpanan lebih besar seperti tandon, sehingga kita tidak perlu repot-repot mengganti air atau toplesnya begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke kekurangannya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada kekurangan dari proyek kami ini, yaitu harus adanya penggantian baterai ketika baterai habis. Karena mungkin kita membuat proyek kali ini dalam skala yang kecil atau skala rumah tangga yang kecil, jadi kita cuma membuat desain yang juga kecil. Jadi di sini kekurangannya ada baterainya yang kita tidak tahu kapan baterai itu habis juga tidak tahan terhadap terpaan cuaca ekstrim, hujan, dan panas terik. Lalu diperlukannya pengisian ulang air pada toples ketika air habis. Ya, sebelumnya kita mengingat karena kita membuatnya dalam skala yang kecil. Lalu ada kelebihannya juga ketika proyek ini fleksibel dan murah, lalu mudah digunakan karena orang awam pun juga hanya memerlukan step by step dari teman kita yang telah dijelaskan. Lalu ada membutuhkan energi yang sedikit. Lalu ada meminimalisir pekerjaan dari pemilik kebun ataupun tanaman tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kelompok kami menyimpulkan bahwa automatic plant watering system ini dapat menjadi solusi untuk mempermudah pekerjaan petani atau pekebun yang memudahkan untuk proses perawatan dan pengairan tanaman. Dalam beberapa hal ini, sistem perlu dikembangkan supaya menjadi lebih sempurna dan menaikkan tingkat efisiensi ketika diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dari presentasi dan perkenalan tentang proyek kami ini dapat memberikan wawasan baru dan juga ilmu pengetahuan baru bagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian terkait betapa luasnya dunia digital ini sampai kita bisa membuat semacam sistem tersendiri yang bisa memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, dalam konteks ini sebagai petani atau pekebun yang pekerjaannya akan semakin dimudahkan karena mereka bisa mengatur dan mengairi tanaman mereka yang mereka rawat dengan lebih mudah dan dengan jaminan yang tentu juga kami tawarkan. Proyek ini dapat memberikan nilai plus yang bisa membantu petani dan pekebun, dan harapannya proyek ini bisa lebih dikembangkan lagi ke depannya supaya menjadi lebih sempurna dan dapat juga semakin bisa mengerjakan atau memberi pengairan
dan perawatan tanaman dalam skala yang lebih besar. Cukup sekian dari kelompok kami akhiri presentasi kami. Sekian dan terima kasih.